Jadi Tatila. Selamat pagi teman-teman, saya Nuria Ikhwati di sini akan memandu jalannya presentasi mengenai kelompok 1 yang berjudul tentang ASEAN. Saya persilakan untuk kelompok mempresentasikannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ASEAN. Anggota kelompok kami yaitu ada Dewi Oktavia, Hanifatul Zahra, saya sendiri, dan Nafisa Ilmi Zahra. Yang selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan sebuah perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di Asia Tenggara yang terbentuk dari adanya deklarasi Bangkok yang berlangsung pada 8 Agustus 1967. ASEAN ini didirikan atas persetujuan dari 5 wakil negara pendirinya, yaitu Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Singapura yang diwakili oleh Raja Ratnam. Dalam deklarasi Bangkok, ASEAN ini didirikan untuk meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam usaha kerjasama regional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Berdirinya ASEAN ini dilatar belakangi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu pertentangan dua negara adikuasa pasca Perang Dingin, kedua yaitu Amerika dan Uni Soviet. Keduanya terlibat dalam Perang Dingin sejak 1947 yang berlangsung sudah lama. Kawasan Asia Tenggara ini dijadikan sebagai persaingan ideologi, politik, dan ekonomi oleh dua negara dikuasai dalam Perang Dingin tersebut. Sebagai contoh yaitu Perang Saudara yang terjadi di Vietnam. Perang ini yang secara tidak langsung atas kepentingan blok barat yaitu Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet. Situasi yang seperti ini akan mengganggu keamanan dan stabilitas negara yang berada di Asia Tenggara, sehingga mereka membentuk sebuah perhimpunan yang dinamakan ASEAN. Yang kedua yaitu persamaan senasib sebagai negara yang pernah dijajah oleh negara barat. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini pernah menjadi negara jajahan, kecuali Thailand. Misalnya Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda, Malaysia dan Singapura yang merupakan jajahan Inggris, dan juga Filipina yang merupakan negara jajahan Spanyol. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar terciptanya organisasi internasional dikarenakan rasa ketidaksetiakawanan dan perasaan senasib sepenanggungan antara negara-negara tersebut. Yang ketiga yaitu persamaan letak geografis. Salah satu yang mendasari terbentuknya ASEAN adalah karena negara-negara tersebut memiliki kesamaan dalam hal geografis. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, negara-negara tersebut juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Adapun peran Indonesia dalam ASEAN yaitu Indonesia ikut dalam pendirian ASEAN dengan diwakili oleh Adam Malik. Lalu ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Lalu sebagai tuan rumah KTT ASEAN yaitu pada KTT ASEAN ke-1, 9, 18, dan 19. Dan
turut serta dalam misi perdamaian di kawasan Asia Tenggara, yaitu menjadi penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987, menjadi penengah antara Moro National Front Liberation dengan pemerintah Filipina. Dan yang terakhir, Indonesia berperan dalam pembentukan pasar tunggal yang sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yang nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Baik, pro dan kontra peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Thailand-Kamboja tahun 2008 sampai 2011. Konflik antara Kamboja dan Thailand terkait kepemilikan Candi Previer itu sebenarnya merupakan konflik lama yang sudah selesai, namun ternyata belum selesai sepenuhnya, sehingga konflik muncul kembali ketika situs tersebut oleh Kamboja diajukan kepada UNESCO agar diakui sebagai warisan dunia. Menurut sumber yang saya peroleh, sebenarnya saat pengajuan ke UNESCO, Kamboja itu sudah memperoleh kesepakatan dengan Perdana Menteri Thailand, yaitu Perdana Menteri Samak waktu itu. Namun, ternyata jajaran lainnya dan mungkin juga rakyatnya itu tidak setuju dengan keputusan Perdana Menteri. Sehingga muncullah pernyataan bahwa Perdana Menteri Samak itu dianggap menjual kedaulatan negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya konflik antara Kamboja dan Filipina. Yang pertama itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional ini dapat dilihat dari segi identitas budaya dan sejarah, dan candi tersebut juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Lalu faktor yang kedua adalah kedaulatan negara. Terkait dengan kedaulatan negara ini, baik Thailand maupun Kamboja sama-sama mengakui bahwa wilayah dari candi dan kuil tersebut termasuk ke dalam wilayahnya. Garis perbatasan antara Thailand dan Myanmar merupakan warisan dari perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Prancis yang pada waktu itu tengah menguasai wilayah protektorat Kamboja dengan kerajaan Siam yang kini menjadi Thailand pada tahun 1904. Di mana kedua negara ini membentuk komisi bersama. Namun petugas dari perwakilan Siam atau Thailand tadi itu kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan wilayah, sehingga petugas dari perwakilan Prancis lebih banyak bekerja dan melaporkan hasil survei mereka kepada komisi bersama. Pada saat itu, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap peta aneks 1 yang dihasilkan komisi tersebut. Berdasarkan peta ini, ICG atau yang lembaganya itu kemudian memenangkan klaim candi tersebut kepada Myanmar, Kamboja maksud saya. Meskipun Thailand bersikukuh bahwa peta aneks ini memiliki kesalahan. Lalu yang ketiga, pergolakan politik. Pergolakan politik yang mendorong konflik di tahun 2008 ini sejalan dengan penjelasan di awal bahwa Kamboja mendaftarkan candi ke dalam situs warisan dunia dengan disetujui oleh PM Samak dari Thailand, namun mendapat tentangan dan dianggap menjual kedaulatan negara. Menurut saya, dalam penyelesaian konflik kedua negara ini, Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Karena pada saat konflik itu terjadi, tahun 2011, Indonesia tengah menjabat sebagai ketua ASEAN. Keberhasilan Indonesia mendamaikan kedua negara tersebut membuat Indonesia memperoleh banyak pujian dari berbagai negara. Jadi, konflik antara Kamboja dan Thailand sudah lama terjadi dan berhasil didamaikan pada tahun 1998. Namun, kembali berkonflik di tahun 2008. Bisa dikatakan konflik ini seperti sudah berlarut seperti itu. Nah, Indonesia yang pada tahun 2011 berhasil menjadi mediator dan mendamaikan kedua negara. Nah, inilah yang membuat Indonesia kemudian memperoleh banyak pujian, dan kemampuan diplomasi Indonesia pun juga semakin diakui.
Namun demikian, keberhasilan tersebut menimbulkan kontra dari masyarakat Indonesia. Tentu saja bangsa Indonesia juga bangga atas pencapaian yang diraih oleh Indonesia. Namun karena masyarakat Indonesia mungkin ada ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah terkait Indonesia dan negara lain, membuat masyarakat sedikit membanding-bandingkan, di mana Indonesia dianggap bisa menyelesaikan konflik negara lain. Namun ketika Indonesia sendiri memiliki konflik dengan negara lain, terkesan susah untuk menyelesaikan dan bahkan kadang selesai dengan merugikan diri sendiri. Misalnya saja yang sering terjadi kan konflik Indonesia dengan Malaysia seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta klaim-klaim lain atas wilayah Indonesia yang ada di perbatasan. Namun meski demikian, meski Malaysia dinilai banyak melakukan pelanggaran, Indonesia sendiri tidak pernah memberikan tindakan tegas atas kasus tersebut, misalnya dengan menarik duta besarnya. Berbeda dengan Kamboja dan Thailand yang dia seakan-akan benar-benar melindungi kedaulatan wilayahnya. Demikian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan dilaksanakan besok secara asinkron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.